Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 22 Agustus 2025. Judul renungan, menyucikan diri menuju kekekalan. Firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saya pernah membuat sebuah postingan di media sosial, yaitu TikTok, tentang bagaimana Tuhan Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Banyak orang yang bukan Kristen yang memberikan komentar pada postingan tersebut. Salah satu bunyi komentarnya, "Kalau Yesus sudah menanggung semua dosa kalian, berarti kalian bebas dong untuk berbuat dosa." Ini adalah kekeliruan di dalam memahami anugerah Tuhan. Kristus memberikan nyawanya untuk menebus kita, bukan agar kita bebas berbuat dosa, melainkan agar kita benar-benar dibebaskan dari kuasa dosa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 mengatakan bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kelak, kita akan menjadi sama seperti Dia dalam karakter. Keserupaan kita dengan karakter Kristus akan disempurnakan ketika kita berada di surga. Di ayat selanjutnya firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Artinya, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kita perlu menyucikan diri kita terus-menerus sampai nanti kita bertemu dengan Kristus di surga kekal. Inilah panggilan untuk orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Kita menyucikan diri bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah menerima keselamatan itu. Ketika kita menyucikan diri bukan berarti kita menjadi sempurna tanpa dosa, tetapi secara progresif kita mau terus berjuang untuk mengalahkan dosa. Dalam proses penyucian ini, di satu sisi kita perlu bergantung kepada anugerah Tuhan, namun di sisi lain kita juga perlu berjuang sekuat tenaga kita. Yesus memerintahkan agar kita berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41. Oleh sebab itu, marilah kita terus berjuang dan memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dikuduskan oleh-Nya. Jika kita masih hidup di dalam dosa tertentu, mintalah kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa terlepas dari dosa itu. Berjuanglah sekuat tenaga sambil terus mengandalkan Tuhan. Mungkin hasilnya tidak instan, namun secara progresif kita akan dimampukan untuk menang atas dosa itu. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya berbuat dosa dengan sukses. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.